Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Tebagus Ranggilang Yanuari dengan NIM 233144077111132. Di sini saya dari kelas T4G. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan membuat video untuk memenuhi project Bachelor Learning 3, yakni di sini saya akan membahas tentang materi pertemuan ke-9, yaitu mengenai keamanan sistem operasi dengan fokus pada jenis serangan malware yang disebut ransomware. Keamanan sistem operasi merupakan salah satu aspek paling krusial dalam menjaga integritas dan ketersediaan data, serta perlindungan terhadap serangan cyber. Sistem operasi sebagai komponen inti yang mengatur seluruh proses dalam komputer menjadi target utama dari berbagai ancaman yang ada, termasuk virus, terus trojan, worm, spyware, dan yang paling destruktif saat ini itu ransomware. Ransomware itu sendiri merupakan jenis malware yang dirancang untuk mengenkripsi file atau sistem korban dan kemudian menuntut pembayaran tebusan agar korban itu dapat memperoleh kembali akses ke datanya. Jadi serangan ransomware ini tuh seringkali menyebar melalui email phishing, terus lampiran berbahaya, situs web palsu, atau bahkan eksploitasi celah keamanan sistem operasi yang belum ditambah. Nah, ancaman ini tuh nggak hanya merugikan individu, tapi juga banyak merugikan organisasi besar yang kehilangan data yang penting atau harus membayar uang tebusan dalam jumlah besar. Nah, seringkali uang tebusan itu mereka mintanya itu dalam bentuk kripto atau bitcoin untuk menghindari pelacakan. Nah, selanjutnya ransomware itu berkembang menjadi salah satu ancaman paling serius dalam dunia keamanan cyber karena dapat menyerang secara diam-diam dan menghancurkan file penting hanya dalam hitungan detik. Wah, terus jenis ransomware yang modern ini tidak hanya mengenkripsi data, tapi juga mencuri salinan file sebelum mengenkripsi, lalu mengancam akan membocorkan ke publik jika korban tidak membayar. Dalam konteks ini tuh memahami cara kerja ransomware, bagaimana ia menginfeksi sistem, serta langkah-langkah teknis untuk mengimplementasikan simulasi serangan secara aman di lingkungan lokal menjadi sangat penting untuk menumbuhkan kesadaran dan keamanan pencegahan. Oleh karena itu, dalam project Bachelor Learning kali ini saya akan mengambil intinya, yaitu saya akan mengambil ransomware untuk dibahas. Dan di sini juga saya tidak hanya membahas teori, tetapi juga melakukan proof of concept serangan ransomware sederhana dengan Python dan menjelaskan praktik mitigasinya. Tujuannya itu agar saya tentunya dan kita semua itu bisa memahami bagaimana ransomware itu bekerja secara teknis, sekaligus menyadari betapa pentingnya perlindungan sistem dari malware jenis ini. Nah, tanpa berlama-lama, mungkin langsung aja saya akan masuk ke proof of concept yang akan saya bahas di video kali ini. Oke, baik, di sini saya sudah menyediakan folder untuk simulasi. Jadi di sini sebenarnya tadi itu saya sudah mencoba untuk simulasi enkripsi menggunakan enkripsi asli dengan kriptografi dan algoritma Vernet. Namun ketika saya coba itu tuh banyak sekali kendala yang saya lalui, yakni yang pertama tidak bisa baca sama sekali untuk enkripsinya. Terus skrip saya itu ikut terenkripsi dan membuatnya hilang seketika gitu. Jadi pas saya menjalankan enkripsi itu tiba-tiba langsung hilang. Dan juga dari virus defendernya itu, detektornya itu mendeteksi bahwa ada ransom. Jadi dikiranya saya melakukan ransom sungguhan, padahal saya melakukannya di lokal gitu.
Nah, oleh karena itu, untuk menjaga agar simulasinya tetap aman dan terkendali, saya mengganti pendekatan menggunakan base 64 encoding, di mana dengan ini saya tetap menunjukkan bagaimana file korban itu menjadi tidak terbaca, terus prosesnya reversible dan aman, terus sangat cocok untuk pembuktian di lokal gitu. Nah, di sini walaupun tidak menggunakan enkripsi sungguhan, simulasi yang akan saya jelaskan ini tetap merepresentasikan alur serangan ransomware gitu. Nah, baik. Jadi di sini di foldernya terdapat 3 file, yang dimana file pertama ada data user txt, dimana ini berisi ceritanya ini tuh berisi data penting user lah ibaratnya gitu. Jadi di sini berisi data-datanya, saya ibaratkan seperti itu. Lalu di sini ada ransomware simulasi, dimana di sini terdapat kode yang digunakan untuk merubah data user txt ini menjadi enkripsi dengan menggunakan import base 64, yang dimana di sini saya melakukannya di lokal ya. Nah, di sini terdapat import OS yang dimana digunakan untuk memanipulasi file di sistem. Base 64 digunakan untuk mengubah data menjadi format terenkripsi. Lalu ada membuat nama, di sini membuat nama file dengan menambahkan locket. Jadi nanti ketika melakukan ransomware itu data user txt-nya itu akan terkunci gitu. Nah, untuk simulasi kali ini tuh ini tidak mendapatkan kunci, karena kalau yang mendapatkan kunci itu menggunakan simulasi ransomware yang asli gitu. Jadi dia akan mendapatkan kunci untuk bisa mendecrypt dan membuka data user. Terus selanjutnya di sini ada wide open, membuka file asli. Terus ada di sini wide open untuk membuka wide open wb ini untuk membuat file baru yang akhirannya locket gitu. Terus ada os remove, ini itu menghapus file asli agar hanya file transkripsi yang tersisa. Nah, di sini ada penjelasan teks, mungkin memberitahu bahwa file itu telah dienkripsi dan ini tuh merupakan simulasi saja gitu. Nah, di sini ada devmain data user txt ini. Di sini mengecek apakah data user txt tersedia. Jika ada, jalankan fungsi dan tampilkan pesan. Nah, di sini. Terus ada ini menjalankan fungsi main hanya saat file ini dijalankan langsung. Selanjutnya ada decrypt simulasi PY, yang dimana ini digunakan untuk mengubah kembali hasil encrypt dari ransomware tadi. Ini salah satu mitigasinya ya, bisa dirubah kembali. Kalau yang asli itu dia dirubahnya perlu menggunakan key gitu. Jadi key yang dihasilkan dari ransomware ini itu bisa digunakan untuk decryptnya. Jadi dia bisa kembali ke file semula gitu. Ini sama import modul. Terus ada di sini ada cek apakah file memang asli. Terus di sini mengubah nama file asli hasil decrypt ke nama aslinya. Terus di sini membaca isi file transkripsi. Terus ada mengembalikan isi file ke bentuk aslinya dari base 64 nih. Terus menghapus file, di sini menghapus file os remove. Lalu ada print file deskripsi, memberikan notifikasi bahwa file berhasil dipulihkan. Nah, seperti tadi di sini akan merubah data user txt locket dan nanti akan menampilkan file terenkripsi dengan file name-nya yang tadi itu maka tidak ditemukan gitu. Jadi dia akan berubah ke bentuk semula.
ke data yang semula gitu. Baik, langsung aja kita coba ya untuk ransomware simulation-nya. Kita ketik Python ransomware simulasi.py. Nah, di sini berhasil ransomware mengubah data user tadi menjadi bentuk enkripsi. Nah, di sini tuh kalau misalnya di simulasi yang aslinya itu dia akan tampil seperti ini, dan juga nanti akan muncul key di sini. Key yang dimana digunakan untuk mendekrip, bisa untuk mendekrip dan mengembalikan data asli gitu. Di sini akan muncul seperti ini, dan jika kita ingin mengembalikan bentuknya kembali, kita lakukan Python decrypt. Nah, di sini data user kembali seperti semula ketika kita mendecrypt. Nah, ini salah satu mitigasinya, yaitu kita bisa mendecrypt datanya dan bisa kembali seperti semula. Di sini sebenarnya aslinya itu harus menggunakan key gitu, key yang dihasilkan dari ini, baru bisa kembali ke seperti semula. Di sini saya hanya simulasi, maka dari itu tidak ada untuk key dan lain sebagainya itu. Terus untuk mitigasi dari ransomware itu sendiri, sebenarnya ransomware ini tuh untuk mitigasinya itu kayak kita tuh sebenarnya harusnya lebih aware aja gitu kepada data pribadi kita, data-data yang penting lah ibaratnya gitu. Dan juga kita harus selalu melakukan backup rutin data yang menurut kita itu penting. Dan juga kita itu jangan sesekali atau sering klik link-link yang tidak jelas sumbernya dari mana. Terus untuk mitigasi lainnya yaitu membatasi hak akses pengguna. Gunakan akun pengguna biasa, bukan administrator, untuk aktivitas sehari-hari. Terus kita juga bisa update sistem secara berkala. Lalu kita juga bisa gunakan folder lock atau control folder access. Seperti itu. Oke, itu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Semoga dapat dipahami penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.